Cowok atau cewek? Saya cowok. Cowok ya? Cowok. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, Hah? kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Nggak boleh bawa sentimen agama. Satu-satunya bangsa di dunia sekarang ini nih, yang masih tetap mempertahankan identitasnya di dunia, itu hanya Israel. Jadi, makanya saya bawa Alkitab nih. Nah, sekalipun saya bawa Alkitab, mungkin teman-teman non-Kristen itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Karena Alkitab ini bukan tulisan yang metahistoris. Metahistoris itu artinya Alkitab itu didasarkan pada pandangan teologis semata, tapi tidak bisa dibuktikan secara historis. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. I just can't let this comment go. I wanted to just move on and keep going, but this comment shows how many people believe the same way that this person does. Christianity and Judaism are not the same, and our Tanakh and the Christian Bible are not the same. I know a lot of Christians have been taught this, but they're just not the same. It's a fact. So much of the stories are the same, but in the Jewish Bible, there is no reference to Jesus. And there's no New Testament either. Our Old Testament is not the same as the Christian Old Testament. And we don't really even call it the Old Testament. It's called the Torah and the Tanakh. I respect you, I respect Christians, but I want you to understand the truth. And the truth is that we are different religions. And the problem with someone like this that thinks we are the same is that they think that we need to be saved and we need to accept Jesus into our life. Because how can we not if we're the same? Christianity and Judaism are different. Nah, jadi perjanjian lama kita dalam kanon Ibrani itu sama dengan isi kitabnya orang Yahudi. Oke. Karena Alkitab itu sumber satu-satunya yang mengungkapkan siapa itu Israel. Itu sumber satu-satunya yang mengungkapkan siapa itu Israel. Oke. Karena Alkitab itu sumber satu-satunya yang mengungkapkan siapa itu Israel. Bahkan dikonfirmasi oleh catatan di luar Alkitab. Misalnya ada catatan sejarawan kuno itu prasasti Firaun yang bernama Prasasti Meremtah. Ketika orang berkata bahwa tanah Filistin itu adalah tanah orang Palestina sekarang, itu adalah orang Filistin dulu. Orang Filistin dulu itu sudah diusir ke utara oleh Israel ketika menjajah tanah Kanaan itu. Oleh Israel ketika menjajah tanah Kanaan itu. Jadi kalau dikatakan Palestina sekarang itu adalah Filistin dulu, maka Filistin itu adalah penduduk asli tanah Kanaan. Wong mereka sudah punah di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar kok. Oke. Raja Mesias yang lahir di abad keempat itu. Dan mereka punah ketika Nebukadnezar itu datang. Oke. Punah ya? Ya punah dong. Punah ya? Oke. Tidak ada sisa. Karena mereka penyembah pagan. Kalau dihubungkan dengan Palestina sekarang, itu orang Arab Palestina. Ada nggak penyembah pagan? Kan tidak ada.
Orang Filistin itu penyembah pagan. penyembah pagan. Dan Zionis itu akhirnya mencoba mengembalikan tanah mereka lagi dengan cara menyerang Palestina. Oh, jangan dikatakan menyerang dong. Jadi, Itu tidak adil. Karena serangan pertama baru-baru nih. Serangan pertama itu diluncurkan siapa? Hamas kan. Tanggal 7 Oktober itu sahabat Yahudi. Mereka itu meluncurkan serangan ke Israel. Itu ketika orang Yahudi di hari Sabat tidak bisa melakukan apapun. Hamas Palestina melakukan serangan secara mendadak saat warga Israel asyik berjoget dalam sebuah festival musik di gurun. Tidak itu bisa di hari bekerja. Sabat. Itu di hari Sabat, itu tidak adil menurut hukum perang. Itu tidak adil. Jangan dibayangin mereka lagi liburan ke sana kemari. Mereka Lagi nggak doa. boleh melakukan. Video detik-detik serangan Hamas itu pun beredar di media sosial. Dalam video tampak ratusan warga Israel tengah Sampai di situ, saya mundur ke belakang. Tapi yang terjadinya kan adalah Israel ini selama 100 tahun, dari tahun 1917 sampai dengan 1990, Israel kan menyerang Palestina duluan nih. Sehingga dari tempat Israel itu sekecil ini ya menjadi besar banget. Besar sekarang. banget. Iya. Ya itu juga kesalahan sejarah lah. Iya. Iya. Deklarasi Balfour itu 1917. Jadi ketika deklarasi Balfour itu dikeluarkan, kan pada saat itu Inggris dengan Jerman itu berperang toh. Nah, ketika Inggris dan Jerman itu berperang, Inggris ini itu dibantu Yahudi dan Palestina, Israel dan Palestina. Nah, tetapi kemudian orang Inggris ini memberikan hak tanah itu kepada orang Israel, tapi tidak dengan orang Palestina. Makanya orang-orang Arab Palestina itu marah. Kok kami juga ikut, tapi kenapa ke orang Israel aja diberikan tanah gitu? Dan itu melakukan banyak penolakan. Mengenai pertambahan tanah, itu dari akibat efek serangan yang diberikan kepada Israel ketika Israel itu telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Itu kan saya pernah ada tonton orang tuh di TV. Ini ada koin dari tahun 1927. Ini menunjukkan bahwa Palestina itu udah eksis sebagai sebuah negara. Saya punya koin tahun 1927. Digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Wah, saya ketawa aja lihatnya. Kenapa? Karena koin itu dikeluarkan oleh pemimpin Zionis. Namanya Theodor Herzl. Itu dikeluarkan pada tahun 1902. Punya namanya Anglo-Palestine Bank. Kami ini orang Yahudi itu harus menguasai dunia ini. Maka kami harus ada perbankan. Dikeluarkanlah mata uang itu. Palestina di sana, kalau kita lihat di koin itu ada huruf Ibrani-nya toh. Itu ada kata Yod, Alef dan Yod. Yod itu merujuk kepada Israel. Palestina itu belum ada. Kenapa itu Palestina? Kembali lagi ke sejarah ratusan tahun. Bahwa tanah itu yang tadinya diubah oleh Kaisar Adrianus menjadi Syria Palestina, maka orang sejarawan Roma seperti Cornelius Tacitus, kemudian orang-orang Yunani itu menyebutnya dengan Palestina. Sehingga sampai kepada Perang Dunia Pertama itu disebut Palestina, tetapi belum eksis sebagai sebuah negara.
Kalau Muslim kan di sana ada Dome of the Rock toh, Masjid Al-Aqsa juga, sama masjid yang hitam Itu di kubahnya. Yerusalem. Berarti ini bukan perang agama kalau saya Ya lihat tidak seperti ini boleh ya. dikatakan Ini adalah perang perang agama, perebutan wilayah. orang. Israel itu, kekristenan itu nggak boleh lepas dari Israel. Karena Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di Palestina, itu ada gereja yang kena serak, gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu gereja tua, gereja kuno, ritus purba. Itu kena bom sama Israel. Rakyat sipilnya juga banyak yang mati. Kita prihatin waktu itu. Bahkan Papa Paus, mewakili gereja ritus barat, itu prihatin dengan mereka. Di Israel juga seperti itu. Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dibom sama Hamas. Itu mati semua. Oke. Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman Muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tangguh, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Silahkan, terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba. Di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma?
And here we have the Judean date palm tree. This is a very special kind of tree. You know why? Because it was extinct 2,000 years ago. But two women decided to bring it back to life. This area was very famous for its dates. When the Romans came here 2,000 years ago and conquered this area, there was a huge clash with the local Jewish community. Tapi kan motivasinya sama-sama untuk mematikan. Oke. Ya, kalau orang Kristen itu kan pro Israel.